kita selalu mengawalinya dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Fani, oke, silakan Fani, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu karena telah memberikan kami nafas kehidupan dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu pada hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjawab soal dari Ibu dan Bapak guru kami. Nama-Mu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Fani sudah pimpin kita dalam doa. Yang berikut, Ibu mau cek kehadiran kita hari ini. Apakah hadir semua seperti kemarin? Hadir. Luar biasa. Sehat? Sehat. Semoga kedepannya kita harus selalu sehat. Supaya sehat, kita harus buat apa? Menjaga imun tubuh. Kita harus jaga pola apa? Makan yang teratur. Kita juga harus istirahat yang teratur. Kalau tidur siang, kita harus juga tidur siang. Karena tubuh kita butuh untuk beristirahat. Oke ya? Masih semangat? Masih. Oke, kalau Ibu bilang semangat pagi, anak-anak jawab apa? Pagi. Luar biasa. Oke, satu kali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke ya. Yang luar biasa itu adalah anak-anak sekalian ya. Oke, pada hari ini pertemuan kita yang kedua kali ini yaitu masih mempelajari, masih membahas tentang topik dari kebiasaan belajar yang baik dan benar. Ya, masih ingat? Masih. Oke, kalau yang masih ingat dengan materi yang kemarin, kira-kira siapa? Oke, Iken. Apa yang Iken ingat kemarin? Saya ingat kebiasaan belajar yang baik, yaitu lakukan kebiasaan belajar setiap hari secara teratur. Mempersiapkan semua keperluan belajar pada malam hari sebelum keesokan harinya yang ke sekolah. Aduh, luar biasa Iken ya. Yang masih ingat tentang kebiasaan belajar yang baik dan benar ya. Yaitu belajar teratur setiap hari dan juga mempersiapkan semua keperluan belajar pada malam hari sebelum keesokannya berangkat ke sekolah. Supaya jangan ada yang lupa, jangan ada yang tercek. Masih ada lagi? Oke, silakan. Senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Itu tujuannya supaya kita jangan ketinggalan materi. Masa orang kita duluan 10 menit kalau memudahkan lagi, otomatis Anda Dan tak terlupakan lagi. oke terbiasa belajar sampai paham betul tuntas tak terlupakan lagi. Belajar jangan setengah-setengah, harus penuh sampai engkau paham betul materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Masih ada lagi? Oke, Rain, silakan. Belajar yang hidup baik. Satu, belajar hanya saat ulangan atau ujian. 2, sering terlambat masuk kelas. 3, catatan tidak lengkap. Oke, luar biasa. Rain masih ingat tentang kebiasaan belajar yang tidak baik. Yang tidak baik itu seperti apa tadi? Seperti yang Rain bilang tadi ya. Belajar, tunggu nanti ulangan atau ujian. Itu kebiasaan belajar yang tidak baik ya. Harus cicil ya. Hari ini dapat dari Bapak Ibu, pulang engkau ulang lagi. Oke, luar biasa. Berarti anak-anak sekalian kembali betul-betul mengikuti kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menayangkan videonya. Setelah Ibu menayangkan video, anak-anak pun memperhatikan kira-kira kejadian
kegiatan apa yang ada di dalam video. Hal positif apa yang ada di dalam, hal negatif apa yang ada di dalam video, ya. Setelah itu kita berdiskusi bersama dalam kelompok. Habis itu kita membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, tentunya anak-anak sudah paham, ya, sudah paham dari kebiasaan belajar yang baik, sudah tahu manfaatnya. Sekarang kita buat kesimpulan. Sehingga dalam penerapannya kita benar-benar paham ya kira-kira apa yang saya harus buat pada saat kegiatan belajar saya baik di rumah maupun di sekolah. Oke? Ibu mau tayangkan video? Mau tidak? Mau. Fokus ya, perhatikan pada videonya. Setelah itu anak-anak tuh bisa menilai pikir apa yang positif dari video ini, apa saja yang negatif dari video ini. Itu tayangkan ya. Katanya sih setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar kapan aja, kita bisa belajar dari mana aja. Kita bisa belajar dari podcast, dari Twitter, berita, atau dari YouTube gitu. Kayak yang lo lakuin sekarang, 100%. Basically kita ya live school. Tapi kadang-kadang gue suka bertanya gitu, kita benar belajar nggak sih dari sekian banyak informasi yang kita terima setiap hari, dari berbagai video YouTube atau podcast yang kita tonton setiap hari gitu. Kita sih mungkin merasa senang ya dapetin ilmu baru. Tapi kadang kalau diminta buat jelasin pulang gitu, ya misalnya gue suruh yang jelasin pulang pelajaran pas kuliah, bisa jadi kita semua malah bingung gitu. Gak jarang ya, gue dengar cerita teman-teman gue pas dibilang bahkan dosen ya kan. Kenapa? Karena ya kita belum untuk belajar suatu hal, tapi ternyata nggak dipelajari juga. Dan ya kalau mengawali ini, ya sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya. Meskipun bisa dibilang negatif. Kalau kata di Warren Phillips, peneliti dari Amerika Serikat, dia bilang kalau misalnya hal yang mengawali ini namanya adalah illusion of competence, alias suatu kondisi di mana kita merasa udah menguasai suatu hal, padahal sebenarnya enggak. Tapi kadang hal itu yang bikin kita jadi terganggu. Ya, meskipun wajar tadi. Apalagi yang udah gue sampaikan sebelumnya, illusion of competence itu adalah hal yang umum banget terjadi dalam keseharian kita. Alasannya simpel, karena ada banyak hal yang nggak bisa kita pahami dalam waktu singkat. Bahkan belajar suatu hal dalam jangka waktu panjang pun nggak selamanya benar-benar bisa memastikan kita benar paham. Makanya kita mudah banget ya buat nginget gosip-gosip artis favorit, tapi kita mudah banget lupa sama materi yang dipelajari di sekolah. Alasannya karena ya memori tentang artis ini ya sering kita latih secara aktif. Coba deh gosip itu ya. Kenapa? Karena dengan kita ngajarin ke orang lain, kita bakal ada usaha untuk diri kita sendiri supaya bisa paham. Dan kita harus paham soal itu biar bisa membantu orang lain yang nol banget di sini bisa paham juga. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa lo lakuin biar teknik Feynman ini bisa lo lakuin. Langkah pertama adalah lo perlu nemuin satu hal apa nih yang pengen lo pahamin, gitu ya. Misalnya lo nonton video 100% tentang ini ya, ini yang lo pahami. Atau misal tentang smart goal setting gitu, ya udah lo coba pahami. Langkah keduanya adalah lo tulis ulang apa yang lo takut dari materi yang lo pelajari. Lo juga bisa tulis nih sekarang. Dan kalau bisa pakai bahasa yang gak mau ngerti. Seolah-olah lo menjelaskan materi ini bener belum pernah dengar materi soal sekali. Ya sama kayak ngajarin ke anak SD atau SMP. Kalau di smart goal setting tadi ya berarti lo bisa nulis tentang smart goal setting itu apa, ya. S itu apa, M itu apa dan sebagainya. Kasih contoh juga. Dan di langkah kedua ini kalau bisa sih lo nggak melihat sumber asli materinya. Kenapa? Karena kalau lo cuma ngulang apa yang dibilang sama sumber aslinya, bisa jadi lo belum tentu paham karena cuma info doang. Jadi coba bangun pengetahuan itu sendiri. Meskipun nanti ya bisa jadi review. Kalau stuck, nah baru lanjut ke langkah ketiga yaitu ngecekin hasil penjelasan lo dengan sumber aslinya. Kira-kira udah tepat tuh. Kalau ada yang kurang tepat ya langkah keempatnya adalah revisi. Pastiin lo juga bisa ngerti dengan mudah dan semua rasa penasaran lo tadi, gitu ya. Dan langkah terakhir buat mastiin tahu materi kehidupan kayak kita ajarin sekarang di 1% Indonesian Rap School. Contohnya misalnya apa? Kita kasih overthinking, gimana cara dapetin kebebasan dan sebagainya. Gue yakin lo harusnya makin lama harusnya bisa lebih percaya diri belajar hal baru dengan belajar hal ini. Dan ya kalau belum percaya diri gak apa-apa juga ya. Dan saya nama kita 1%, karena kita percaya bahwa ya 1% setiap hari nanti bakal bikin lo berkembang jadi lebih baik. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah nonton? Sudah. Mengingat tadi tidak isinya? Benar? Benar. Sudah masuk di dalam otak atau tidak? Sudah. Oke.
menulis ulang materi yang sudah dipelajari. Oke, yang ada di dalam tadi ya. Menulis ulang materi yang sudah dipelajari supaya kita paham betul dengan materi yang sudah diajarkan ya. Ulang di rumah, tulis ulang sampai ingat-ingat, tulis ulang materi yang sudah diajarkan. Terus yang berikut apa lagi? Siapa lagi? Margaret, apa Margaret? Oke, mencoba untuk mengajarkan orang lain agar lebih memahami materi. Itu ada fungsinya kalau kita mengajar orang lain. Misalnya, ini untuk kalian. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ini berapa kali berapa dapatnya ini ya. Jadi engkau sudah mencakar ya, sesuai dengan rumus kau ajarkan kepada teman lain, otomatis pengetahuan Anda akan bertambah ya. Pengetahuan akan meningkat karena sudah bisa mengajarkan orang lain, sudah bisa membagikan ilmunya kepada orang lain. Masih ada lagi? Oke. Setiap tempat adalah satu belajar bersama saja, Oke, luar biasa ya. Di dalam video tadi mengatakan bahwa sekolah itu di mana saja ya. Sekolah itu ada di mana saja. Tempat belajar itu ada di mana saja. Sumber belajarnya dari mana saja. Dan YouTube bisa sumber belajarnya ya. Jangan hanya nonton film-film yang tidak baik ya. Apalagi video-video porno. Kita bongkar dulu ya. Belajar yang ada di dalam ini macam tadi. Tips-tips belajar yang efektif. Cara untuk mengerjakan soal ujian itu di YouTube tuh ada semua, di Google tuh ada semua silakan cari tahu sendiri. Terus hal negatif apa saja yang ada di dalam? Kalau hal positifnya sudah ada, hal negatif dari video tadi apa? Oke, jadi silakan hal negatifnya apa? Hal negatif dari video tadi adalah belajar, hafalkan, dan lupakan. Belajar hanya pada saat ujian saja. Setelah ujian lupa lagi. Oke, belajar hanya sesaat saja hafalkan dan lupakan. Berarti tidak terekam di dalam otak. Dia hanya sesaat saja ya. Misalnya belajar ujian, sesudah ujian, sudah tidak ingat lagi, sudah bingung lagi, bertanya lagi, kebiasaan belajar yang baik itu apa? Sudah tahu jauh. Karena belajar itu tidak sampai paham betul. Kebiasaan belajar yang baik itu harus paham betul apa yang dipelajari. Supaya paham tadi harus cicil belajarnya. Jangan sistem kebut semalam. Besok ujian 3 mata pelajaran, malamnya engkau belajar 3 sekalian. Apa yang mana? Pusing kok? Otak pusing tidak? Pusing. Makanya harus cicil ya. Supaya belajar sampai paham betul apa yang kita pelajari. Kadang kita berpikir bahwa saya ini sudah paham dengan apa yang saya sudah baca. Ternyata tidak. Sebentar ditanya lagi engkau bingung ya. Jadi harus benar-benar menguasai materi pelajaran. Semoga video tadi itu bermanfaat ya untuk anak-anakku sekalian. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Oke, sekarang Ibu beri kesempatan sedikit saja anak-anakku merefleksikan Aduh, kira-kira kalau saya melakukan kebiasaan belajar yang baik itu dampaknya apa Dijawab sendiri ya. Kalau saya melakukan kebiasaan belajar yang tidak baik itu bagaimana rasanya? Coba refleksi dalam diri. Tidak usah dijawab. Bisa? Renung bisa? Oke, semoga mendapatkan jawaban sendiri ya. Oke, setelah kita mempelajari, Ibu sudah bahas kemarin dari materi PPT-nya, terus videonya. Sekarang kita diskusi kelompok, kita saling berbagi
saling sharing antara satu dengan yang lain. Kira-kira kebiasaan belajar itu yang baik dan benar itu seperti apa? Manfaatnya apa? Dampaknya apa? Kita saling berbagi dalam kelompok. Setelah itu salah satunya untuk laporkan hasil diskusi kelompok. Bisa? Bisa. Oke, nanti yang maju satu ke depan yang melaporkan hasil diskusinya dia selalu mengatakan ya, semangat pagi ya. Sebelum mengawali semangat pagi, yang lain jawab pagi, 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 luar biasa. Terus laporkan hasil diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompoknya Ibu berikan waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit? Mas? Oke ya. 5 menit atau 10 menit Ibu berikan waktu ya. Usahakan harus cepat ya. Cepat untuk diskusinya itu harus baik ya. Membina hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Saling menghargai satu dengan yang lain. Bisa tidak? Bisa. Oke. Kelompok 1 diskusi bersama. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Diskusi bersama. Tulis. Oke. Silakan kerja, waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Silakan. Langsung dicatat di bagian bawahnya. Itu sudah siap. Oke. Yang kelompok 4 bisa dibalik ya, atau dibalik. Oh sudah, itu sudah siap. Silakan. Oke, diskusi. Diskusi. Silakan berdiskusi bersama ya. Ayo berdiskusi. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke Ibu. Dibandingkan ya, ini kebiasaan belajar yang baik, kebiasaan yang baik terus tidak mudah. Connect ya. Tidak apa ya, kalau kamu
lagi. Berdiskusi kelompok 2 sudah. Luar biasa kelompok 2 ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 masih sedikit ya kelompok 4. Oke, lanjut. Waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Hitung dari 3, 2, 1 berarti selesai ya. 3, 2, 1. Oke, selesai ya. Jadi utusan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya ya. Ingat, diawali dengan semangat. Semangat lagi. Kelompok 1, Ibu silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Semangat pagi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak Guru. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi kami. Apa manfaat dari kebiasaan belajar yang baik dan benar bagi seorang siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah? Manfaat dari kebiasaan belajar yang baik dan benar. 1. Kebiasaan belajar yang baik dan benar akan membuat kita lebih pintar dan menjadi bintang kelas. 2. Membuat bangga orang tua, guru-guru, membuat kita menjadi lebih percaya diri. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1 luar biasa ya. Dengan kebiasaan belajar yang benar, yang baik setiap hari, tentunya kita akan bertambah pintar. Bisa naik? Bisa juara? 1. Juara 1 itu bukan milik siapa-siapa ya. Milik semua orang. Milik semua siswa. Asalkan harus punya niat. Kebiasaan belajar yang baik harus ditingkatkan. Benar tidak? Benar. Kemauan. Saya harus bisa juara 1. Saya harus membuat bangga kedua orang tua saya. Orang tua itu bangga sekali ya. Kalau pulang bawa rapornya, ternyata satunya anak selama ini saya pikir dia ini tidak belajar. Padahal hasilnya oke ya. 10 besar. Orang tua siapa yang tidak bangga? Orang tua siapa yang tidak senang? Berlomba-lomba untuk membanggakan orang tua. Mau tidak? Mau. Anak yang berbakti seperti itu. Jangan datang sekolah duduk dengar diam pulang ya. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2. Mana? Tepuk tangan untuk kelompok. Semangat pagi. Luar biasa. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan melakukan hasil diskusi kami. Apa faktor-faktor dari dalam diri yang mempengaruhi kebiasaan belajar yang baik?
baik? Jawab. 1. Faktor kesehatan. Orang yang sehat dan bugar akan lebih semangat mengikuti pelajaran. 2. Harus lebih giat belajar. 3. Harus mempunyai impian dan cita-cita. 4. Tidak ikut-ikutan bolos dan tidak kerja PR. Sekian dan terima kasih. Kedua, berdiskusi tentang manfaat faktor-faktor dari dalam diri yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Iya toh? Betul tidak tadi? Betul. Faktor dari dalam diri yang pertama itu harus sehat, harus bugar, harus fit pada saat kita melakukan kegiatan belajar. Orang yang sakit, tidak mungkin dia fit, tidak mungkin dia konsentrasi. Benar atau tidak? Benar. Dalam keadaan yang tidak fit, dia bisa fokus tidak? Tidak. Apalagi malam kalau mereka pergi pesta ya. Pagi-pagi pergi sekolah, guru di depan menjelaskan materi, dia di belakang setuju terus setuju kenapa? Orang setuju begini, dia kadang begini berarti secara fisik Anda tidak siap, tidak sehat. Yang kedua, harus memiliki motivasi, cita-cita dan harapan. Punya cita-cita tidak? Punya. Benar tidak? Benar. Iya, harus punya cita-cita dari sekarang. Cita-cita yang jangka pendek itu seperti apa? Saya harus naik kelas. Saya harus juara kelas. Dan juga pengendalian emosi itu faktor yang paling penting. Datang sekolah jangan ada perasaan takut, perasaan cemas, jangan. Datang sekolah sudah pikir lebih dahulu, aduh sebentar saya ketemu lagi ini guru matematika ya. Aduh guru matematika ini 1 tahun sebelumnya hanya 1 kali ya. Jadi guru di sekolah itu punya niat baik semua anak-anak sekalian. Tidak ada niat yang negatif. Tugasnya guru itu untuk membuat siswanya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Jangan menilai guru dari segi negatif. Ada yang mulai dengan ini ibu biasa tidak salah juga. Nanti ibu ini ngomel-ngomel. Justru itu kita refleksi. Kenapa ibu sampai marah saya seperti ini? Mungkin ada hal yang tidak benar yang saya lakukan. Introspeksi diri. Benar atau tidak? Benar. Jadi jangan ada perasaan takut terhadap guru. Kalau tidak jelas tanyakan kepada guru. Bisa? Bisa. Hari ini bisa? Bisa. Yakin? Guru adalah teman Anda dalam belajar. Kalau guru BK itu teman Anda untuk curhat. Informasi yang kita tahu tanya. Jangan anggap guru BK seperti polisi sekolah. Ada masalah dalam belajar, itu tadi pengendalian emosi ya. Karena kita mengolah emosi, kita harus punya mood yang baik ya, supaya kita bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bila berada di lingkungan sekolah. Oke, kelompok 3, silakan. Maju Pak. Silakan. Tangan untuk kelompok. Semangat pagi. Luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan melakukan hasil diskusi kami. Jelaskan apa dampak negatifnya apabila tidak melaksanakan kebiasaan belajar secara baik dan benar. 1. Akan susah mengerjakan soal ujian. 2. Suka menyontek. 3. Tidak naik kelas. 4. Kelihatan bodoh dan konyol.
Oke, Sekian dan terima kasih. Untuk tidak menjelaskan dampak negatif dari kebiasaan belajar yang tidak baik ya. Yang pertama apa tadi? Akan susah mengerjakan soal Susah ujian. mengerjakan soal ujian ya. Yang kedua, Suka menyontek. karena tidak belajar dia menyontek. Pada hari itu kebiasaan belajar yang tidak baik. Terus yang berikut tidak naik. Mau tidak naik kelas? Oke, tidak boleh ya. Tidak ada niat untuk tidak naik kelas. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Semangat pagi. Luar biasa. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 4 untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Bandingkan contoh kebiasaan belajar yang baik dengan kebiasaan yang tidak baik dalam belajar. Kebiasaan belajar yang baik. 1. Melakukan kebiasaan belajar setiap hari secara teratur. 2. Mempersiapkan semua keperluan belajar pada malam hari sebelum keesokan harinya berangkat ke sekolah. 3. Senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. 4. Terbiasa belajar sampai paham betul dan bahkan tuntas dan tidak terlupakan lagi. Kebiasaan belajar yang tidak baik. 1. Hanya melakukan kegiatan belajar apabila ada ulangan atau ujian saja. 2. Sesaat sebelum berangkat ke sekolah, barulah ribut mengumpulkan buku dan peralatan sekolah lainnya yang perlu dibawa ke sekolah. 3. Sering terlambat hadir. 4. Umumnya belajar seperlunya saja sehingga butir-butir pengetahuan masih kabur dan banyak yang terlupakan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa dari kelompok 4 ya. Oke, luar biasa ya dari kelompok 4. Sudah bisa membandingkan kebiasaan belajar yang tidak baik dengan kebiasaan belajar yang baik. Yang tidak baiknya tidak belajar yang tidak teratur setiap hari, tunggu ada ujian atau ulangan. Yang baiknya belajar setiap hari secara teratur ya. Jadi Anda sudah bisa membandingkan antara belajar yang baik dengan belajar yang tidak baik ya. Jadi sampai yang terakhir kita membuat kesimpulan. Kira-kira sampai bisa membuat kesimpulan dari diskusi kita tadi. Oke, Chelsea silakan. Dengan melaksanakan kegiatan belajar yang baik setiap hari akan membantu kita sukses dan juga kita tercapai untuk naik kelas dan menjadi bintang kelas. Oke, luar biasa dengan belajar setiap hari kita akan menjadi orang yang sukses. Semua? Oke, dari Margaret silakan. Dengan melaksanakan kebiasaan belajar yang baik setiap hari membuat kita menjadi pintar dan cermat. Membuat kita menjadi pintar dan cermat. Kita sudah terbiasa. Oke, yang berikut ada lagi? Oke, dari Ikan, laki-laki silakan. Dengan belajar secara baik setiap hari membuat kita percaya diri. Oke, membuat kita percaya diri. Kita maju ke depan tidak ragu. Kita jawab pertanyaan guru tidak ragu. Kita percaya diri. Luar biasa ya. Jadi begini ya, anak-anak harus yakin ya, yakin benar bahwa kebiasaan belajar yang baik dan benar setiap hari yang saya lakukan pasti mendapatkan hasil yang baik. Oke ya. Jadi kesimpulannya bahwa siswa yang menerapkan kebiasaan belajar yang baik dan benar dalam kegiatan belajar setiap hari akan mempermudahkan kita memahami materi. Kita akan memperoleh kemajuan di bidang pendidikan dan hasilnya pasti kita sukses. Sebaliknya, yang tidak melaksanakan kegiatan belajar
yang tidak baik akan mempersulitkan kita memahami suatu materi. Sulit atau tidak? Sulit. Oke, dan hasilnya pasti kita gagal, tidak naik kelas. Mau tidak? Oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, mulai hari ini kita bela diri ya, dan yakin Bapak dengan menerapkan kebiasaan belajar yang baik dan benar, hasilnya pasti sukses. Tujuan pasti tercapai. Oke. Setelah ini Ibu akan bagikan lembaran LKPD-nya. Pertemuan 1 Ibu sudah bagi. Hari ini Ibu bagi lagi ya LKPD-nya dengan evaluasi apa yang kita dapatkan hari ini dari video dan juga dari hasil diskusi ya. Yang tadi kan sudah dikumpulin, hari Ibu bagi lagi. Dikerja masing-masing. Besok kumpul ya, bisa tidak? Bisa. Ibu tunggu di ruangan Ibu. Nanti ketua kelas ya kumpul dan antar ke ruangan Ibu. Bagi semua ya. Itu lembarannya diisi baik-baik. Besok Ibu terima dari ketua kelas, simpan di dalam Ibu punya ruangan ya. Besok Ibu periksa, nanti Ibu kembalikan lagi ya. Dari hasil ini Ibu bisa mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum ya. Bisa? Bisa. Nah, dan tugasnya anak-anak pun membuat jadwal kegiatan di rumah ya. Dibuat dalam bentuk kartu, ditempel ya. Bisa tidak? Kegiatan saya tidur itu jam berapa ya. Seterusnya ya. Besok Ibu terima. Oke? Mungkin kegiatan kita hari ini hanya sampai di sini. Ya, kita akhiri dengan doa. Bagaimana? Minggu depan nanti kita mulai lagi dengan topik yang lain ya. Mau tidak? Mau. Oke, silakan Ibu minta salah satu dari anakku sekalian menutup kegiatan hari ini dengan doa. Oke, Rain, silakan. Semua mengambil sikap berdoa. Pertama dulu mari kita berdoa dalam Bapa Tuhan, terima kasih padamu dan melindungi kami dari pelajaran tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, semoga pelajaran tadi bermanfaat buat kami. Kami senantiasa dipimpin sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Anak-anakku sekalian bisa menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ibu pamit ya. Selamat siang anak-anak. Siang juga, Bu. Oh ya, jangan lupa ya, Ibu lupa tadi. Untuk jadwalnya dibuat secara bagus ya. Dibuat kasih warna ya. Supaya ditempel di ruang makan itu kelihatannya menarik.